Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG, di mana rencana tindak lanjut ini berjudul atau bertema perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Di mana berbasis proyek ini kami buat sesuai bersama komunitas belajar sekolah yang ada di SD 190 Palembang. Oke, adapun judul program atau kegiatan kita pada hari ini yaitu Healthy Movement Smart Generation atau Gerakan Sehat Generasi Cerdas. Implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Kegiatan ini nanti ambil karena melihat antusias siswa itu pada kegiatan senam sangat luar biasa. Nah, untuk meningkatkan kegiatan senam itu makanya nanti buat tindak lanjut dari rencana yang ada di PKG. Oke, selanjutnya. Oke, latar belakangnya itu pertama menindaklanjuti evaluasi kegiatan senam sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah, seperti yang biasa dilaksanakan senam bersama itu senam SKJ atau senam bocah-bocah olahraga. Yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Dan yang keempat, potensi senam aerobik dalam kebugaran dan semangat belajar. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan overseat peserta didik, yaitu voice-nya atau suara. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang atau mendemonstrasikan senam aerobik. Artinya senam ini akan dibuat dari siswa itu sendiri melakukannya, Bu. Oke, selanjutnya choice-nya atau pilihan itu peserta didik memiliki musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan, dan ownership-nya atau kepemilikan itu dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Nah, jadi program ini dirancang itu balik lagi untuk kepemilikan siswa tersebut biar siswa itu bisa memberikan gerakan-gerakan yang mereka anggap itu mudah dilakukan. Oke, di sini ada aset. Nah, aset yang kami yang nanti ambil di dalam melihat itu di sekolah, lingkungan sekolah itu yang pertama aset manusia, di mana manusia ini yang termasuk kepala sekolah, guru PJK, dan guru-guru yang bersangkutan dan peserta didik. Kemudian aset sosial. Aset sosial ini yang terdapat itu komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Selanjutnya aset fisik. Aset fisik itu berbentuk lapangan olahraga dan sound system, itu termasuk aset fisik. Kemudian aset lingkungan, yaitu adanya MTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar atau taman maksudnya. Oke, selanjutnya tujuan program. 1. Membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan dengan berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik dan akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Inilah tujuan program dari rencana tindak lanjut yang bersangkutan tentang senam aerobik yang akan ditindaklanjuti. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini RTL ini ada 3 tujuan.
Yang pertama, yaitu tujuan pertama membekali peserta didik dengan keterampilan hidup seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobic yang menyenangkan. Capaian ini peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam. Jadi kita bentuk kelompok kecil itu sekitar 3 atau 4 orang, itu akan melakukan kegiatan senam sendiri, di mana kelompok itu akan melakukan gerakan itu dan ditampilkan kepada hari Sabtu setiap kita senam. Kemudian 2, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Nah, hasil yang akan kita harapkan itu yang pertama, peserta didik menunjukkan kerjasama, kemampuan dalam berkelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, serta tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Oke, selanjutnya tujuan yang kedua. Oke, untuk tujuan kedua, yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana peserta didik merasa dihargai dan dimiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaian ini itu peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dalam berpartisipasi aktif, sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Oke, untuk langkah-langkah tujuan kedua ini itu yang pertama kita memastikan kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Jadi kegiatan senam ini kita bisa lihat itu bisa menggunakan gerakan yang ada di video, karena kan kegiatan senam itu banyak di video, di YouTube itu banyak. Nah, bisa kreasikan mereka sendiri dengan gerakan yang akan mereka lakukan. Yang kedua, mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap proses didik merasa aman untuk berpartisipasi. Selanjutnya, mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Dan yang terakhir itu melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan senam aerobik. Oke, untuk hasil dan yang akan kita harapkan dari tujuan kedua, peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat antara peserta didik. Itu tujuan yang kedua dari rencana tindak lanjut yang akan saya lanjutkan. Yang tujuan ketiga itu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Oke, capaian dari tujuan ketiga ini itu pertama, peserta didik memahami pentingnya aktivitas atau aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik, kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup sehat secara konsisten. Di mana langkah-langkahnya itu yang pertama, memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan. Yang ketiga,
mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Dan yang terakhir itu menyediakan materi edukatif seperti poster, pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, adapun hasil yang akan diharapkan itu yang seperti peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu 3 tujuan dari rencana tindak lanjut. Oke, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program ini atau program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan co-kurikuler yang menarik dengan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Adapun target program yang saya hadapi buat itu bersangkutan dengan kelas 4 dengan usianya itu kurang lebih 10 atau 11 tahun, di mana kelas 4 itu kemungkinan untuk gerak sudah mulai terbiasa dengan teman-temannya. Jadi diambil targetnya kelas 4 Bapak Ibu. Ya, selanjutnya pengaturan program. Nah, di sini dilaksanakan di lapangan dan di kelas. Jika cuaca di lapangan tidak mendukung atau jam yang nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 2 bulan dalam semester ini. Diharapkan dengan program ini anak-anak bisa lebih antusias dalam memberikan gerakan atau menciptakan gerakan sendiri, karena gerakan senam itu banyak macam-macamnya, ya. Kemudian anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi antara guru kelas yang akan membantu dengan multimedia di bidang multimedia, dan guru PJOK itu membantu dalam pembuatan koreo atau gerakan senam. Jadi gerakan ini lebih bersifat anak-anak itu bisa melakukan secara mandiri dan pribadi. Oke, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, di sekolah kita itu tersedia lapangan yang cukup luas untuk kegiatan senam, karena di sekolah ada 2 lapangan, bisa di depan dan bisa di dalam. Kemudian tersedia peralatan senam yang memadai seperti sound system, karena kita mempunyai sound system yang cukup bagus. Kemudian adanya dukungan program Sabtu Sehat dari sekolah, yaitu gerakan senam. Kemudian terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat, karena ini minat anak lihat ketika beberapa bulan di sini antusias kelas yang akan menjadi pemimpin senam itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Seperti kelas 3D itu sudah ada yang bisa untuk memimpin senam, tetapi kelas yang lainnya juga ingin memimpin senam. Jadi minat dan bakat itu anak lihat di sekolah ini luar biasa untuk kegiatan senam. Selanjutnya, nah, rencana atau evaluasi, di mana evaluasi ini menggunakan observasi atau refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan staf pendukung. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas, dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program, kemudian staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Nah, jadi kegiatan senam ini juga sudah disampaikan dengan guru PJOK lainnya, karena kami bertiga itu sepakat untuk membuat gerakan senam selanjutnya untuk yang berada ditekankan pada siswa. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada tantangan, mungkinnya
kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pembelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Adapun rencana solusi di sini dengan memberikan pendekatan personal atau personal itu artinya pendekatan secara individu kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi. Jadi kita sebagai guru PJOK juga ingin anak itu tampil itu dengan gerakan yang baik dan bagus ya. Jadi apabila kan kebanyakan anak-anak itu untuk maju ke depan itu sedikit malu Bapak Ibu. Jadi kami juga di sini memberikan motivasi kepada siswa untuk terus berani maju ke depan atau tampil. Kemudian mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. Mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik. Berkoordinasi dengan pembinaan ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Itu solusi rencana yang telah kami buat. Selanjutnya di sini cukup ya. Jadi Bapak Ibu, senam ini yang akan dilakukan itu terpaut dari siswa untuk melakukan gerak kreatif yang mereka inginkan sebaik mungkin, dan semoga rencana tindak lanjut ini bisa mengubah senam kita setiap hari Sabtu itu menjadi lebih efektif, lebih aktif, dan berinovatif lagi ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari rencana tindak lanjut dalam kegiatan selama dari TKB PJOK yang telah saya lakukan. Sebelum saya tutup, adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang rencana tindak lanjut yang telah saya buat? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan sore hari ini. Semoga rencana tindak lanjut yang saya buat dapat dilakukan dengan baik dan diterima oleh anak, sehingga siswa dan siswi itu bersemangat dan berantusias dalam mengikuti setiap senam sore yang akan kita lakukan. Oke, demikianlah kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut yang telah saya buat. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.